Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Juri. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Juri, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Juri memiliki cerita yang berjudul Perjalanan Mencekam Saat ke Surabaya. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Semua berawal ketika aku seorang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi, yaitu di kota Jakarta. Aku mendapatkan kabar bahwa kakekku di Surabaya sakit keras. Aku inisial Ayu yang segera memutuskan untuk pulang ke Surabaya menggunakan kereta api. Mengingatkan kondisi lalu lintas yang sering macet jika menggunakan bus atau mobil pribadi, aku berangkat pada malam hari, mengingat hanya itulah jadwal yang tersedia, dan aku harus segera sampai untuk melihat kakek yang sedang sakit. Saat itu cuaca cukup mendung dan angin berhembus seolah-olah memberi tanda bukan kebaikan. Aku mencoba untuk mengabaikannya tentang perasaan itu, perasaan yang tidak enak yang mulai menghinggapi pikiranku. Di stasiun aku bertemu dengan seseorang perempuan separuh baya yang kebetulan akan naik kereta yang sama. Namanya inisial Ibu Sri. Dia terlihat baik dan menyenangkan. Kami pun berbincang-bincang sepanjang perjalanan, dan dia banyak bercerita tentang kota Surabaya yang akan aku tuju. Tak lama setelah kereta berangkat, aku mulai merasa kelelahan dan memutuskan untuk tidur. Ketika aku tidur, aku bermimpi buruk. Bermimpi tentang seseorang wanita berwajah pucat dengan mata yang dalam dan kosong menatapku dari ujung lorong kereta. Dalam mimpi itu, dia berjalan mendekatiku sambil menyeret satu kakinya. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal dari mimpiku. Merasa lega karena itu hanya mimpi. Namun ketika aku membuka mata, aku melihat sosok wanita itu duduk di seberang kursiku, menatapku dengan tatapan yang kosong yang sama seperti dalam mimpiku. Aku mengedipkan mata, berharap itu hanya sia-sia atau itu hanya ilusi saja. Namun ketika aku membuka mata, wanita itu masih ada di sana. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah-olah terkunci. Wanita itu kemudian berbisik, "Kamu tidak seharusnya berada di sini. Kamu tidak seharusnya berada di kereta ini." Aku terpaku dan aku terdiam di tempat, tidak mampu bergerak atau berbicara. Kemudian dia menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasiku. Mungkin karena aku kelelahan atau stres sedang memikirkan kakek yang sedang sakit. Saat aku mencoba untuk kembali tidur, Bu Sari yang duduk di kursi seberang lorong bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku hanya mengangguk, tidak ingin membagikan pengalaman menakutkan itu. Dalam hati aku bertanya-tanya,
apakah dia melihat wanita itu juga? Tapi sepertinya tidak. Perjalanan berlangsung semakin mencekam. Ketika lampu kereta tiba-tiba mati, menyisakan gelap gulita dan suara bisikan yang tidak jelas asal-usulnya, aku merasa ada yang sedang mengawasiku dari kejauhan. Tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Setelah beberapa jam yang terasa seperti abadi, kereta akhirnya sampai di kota Surabaya. Aku segera turun, berharap bisa meninggalkan semua kejadian aneh itu di belakangku dalam kereta. Namun ketika aku melangkah keluar dari stasiun, aku melihat wanita itu lagi berdiri di antara kerumunan orang-orang. Wanita itu menatapku dengan tatapan yang sama. Aku berlari sekuat tenaga, mencoba untuk menjauhi pandangan itu dari diriku. Sesampainya di rumah kakek, aku langsung bercerita kepada keluargaku tentang apa yang terjadi di kereta tadi. Mereka terlihat khawatir. Lalu inisial Bibi Rina, salah satu tanteku, mengatakan bahwa wanita yang kulihat itu mungkin adalah penunggu kereta yang sering menampakkan diri kepada mereka yang memiliki energi spiritual yang tinggi atau sedang dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Bibi Rina menyarankan agar aku melakukan ritual kecil untuk meminta perlindungan dan agar wanita atau makhluk yang kulihat itu tidak mengikuti aku pulang. Malam itu kami melakukan ritual kecil di halaman belakang rumahku. Bibi Rina membakar beberapa jenis dupa dan menaburkan bunga di sekelilingku sambil mengucapkan mantra. Setelah itu aku merasa lebih tenang dan terlindungi. Beberapa hari kemudian kakekku mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dari sakit, dan aku bersyukur atas pemulihan tersebut dan kakekku sembuh dari sakit. Pada hari kepulanganku ke Jakarta, aku merasa cemas, takut akan bertemu lagi dengan wanita itu. Namun perjalanan pulangku berlangsung lancar tanpa kejadian aneh yang waktu aku berangkat ke Surabaya. Aku percaya bahwa ritual yang dilakukan oleh Bibi Rina atau Tante Rina telah membantuku dari energi roh jahat tersebut. Kejadian yang sangat mencekam itu tidak pernah bisa aku lupakan dan selalu menjadi pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Aku lebih percaya pada keberadaan makhluk-makhluk gaib itu atau makhluk-makhluk astral itu, dan pentingnya menjaga keseimbangan spiritual dalam kehidupan. Kisah perjalananku ini waktu ke Surabaya itu, aku selalu menjadi bagian dari memori yang tidak pernah bisa aku lupakan dan tidak bisa aku hapus dari memoriku. Ternyata semua itu mengajarkan aku tentang kekuatan yang tak terlihat yang mengelilingi kita, karena makhluk halus itu selalu ada di sekitar kita. Sehingga buat teman Radio Jurik semuanya, agar bisa lebih berhati-hati lagi ketika kita ada di tempat lain atau berada di daerah lain, karena makhluk-makhluk astral itu selalu ada di sisi kita. Selesai. Itulah cerita Radio Jurik yang memiliki judul Perjalanan Mencekam Saat ke Kota Surabaya.
Surabaya. Terima kasih buat teman Radio Jurik semuanya yang sudah mengikuti cerita kami. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lebih seru dan lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurik semuanya, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.